Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan tutorial kali ini, kita akan membahas tentang fungsi transenden. Adapun fungsi transenden yaitu fungsi dengan operasi aljabarnya itu memiliki fungsi yang konstan, yaitu Y sama dengan K ataupun Y sama dengan X. Dengan demikian, fungsi transenden yang kita kenal biasanya yaitu fungsi trigonometri ataupun fungsi sinus dan lainnya. Tapi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jenis fungsi transenden, yaitu fungsi logaritma dan fungsi eksponen. Pertama, kita akan membahas tentang fungsi logaritma natural. Seperti yang kita ketahui bahwa fungsi logaritma natural memiliki fungsi integral tentu dengan limit sebagai yang ada di slide, yaitu fx integral 1x t pangkat n dt, dan diuraikan. Kemudian n itu adalah bilangan yang rasional, dan n itu nggak boleh sama dengan 1, karena jika sama dengan 1 maka pangkat dari n tersebut akan tidak menggunakan limit atas lagi. Jika n lebih besar dari 0, maka x dapat diganti sebagai bilangan real sembarang. Sedangkan jika n lebih kecil 0, maka n tidak boleh sama dengan min 1. Agar ada arti dari integralnya, maka kita akan membuat nilai x merupakan nilai real positif, atau x sama dengan atau lebih besar dari 0. Kita bisa melihat grafik-grafik dari logaritma natural. Untuk seperti gambar 7, kita bisa melihat bahwa daerah luas dari 1 menuju x adalah integral dari dt per t, yang merupakan sama dengan fx dengan x lebih besar 1. Kemudian untuk yang gambar 8, kita bisa lihat wilayahnya itu tepat di x sama dengan 1, dan nilainya itu adalah konstan, yaitu di 0. Kemudian untuk yang gambar 9, kita bisa melihat bahwa daerahnya itu di interval antara 0 dan 1. 0 kecil x kecil 1. Dengan fx-nya sama dengan 0, oleh karena itu hasilnya yaitu min fx. Selanjutnya, kita lihat fungsi-fungsi dalam logaritma natural. Logaritma natural memiliki fungsi-fungsi ataupun syarat-syarat bentuk. Yang pertama ada seperti yang kita bahas tadi, fx lebih kecil 0 untuk 0 lebih kecil x lebih kecil 1, sampai yang ketiganya ini merupakan fungsi dasar dari logaritma natural. Kemudian kalau yang ini adalah aturan atau syarat dari logaritma. Seperti yang kita ketahui bahwa logaritma natural itu dituliskan atau dilambangkan dengan ln. Kemudian setiap dalam fungsi dilambangkan dengan ln ataupun kita baca dengan ln x. Kemudian kita bisa melihat bahwa rumus fungsinya yaitu ln x sama dengan integral 1x dt per t, atau merupakan integral dari turunan. Kemudian dengan x lebih besar dari 0. Daerah asal dari fungsi df merupakan interval dari 0 menuju positif tak hingga, dan daerah nilainya itu selalu dalam range RF. Artinya dalam nilainya itu, domainnya itu memiliki nilai range yang sama dengan R. Kemudian berdasarkan teorema yang tadi, kita bisa melihat bahwa x sama dengan ln x, maka apabila turunan pertama dari fx sama dengan 1 per x, kita bisa menulis bahwa turunan dari ln x sama dengan 1 per x untuk x lebih besar dari 0. Kemudian ada juga beberapa teorema, yaitu ln a kali b sama dengan ln a tambah ln b untuk a lebih besar 0 dan b lebih besar 0. Kemudian ada juga yang ln a pangkat r. Itu adalah bilangan rasional.
Kemudian untuk teorema pada turunan lantai, seperti yang kita ketahui bahwa turunan dari ln AX merupakan 1/AX dikali A, yang artinya turunan dari ln AX sama dengan turunan dari ln X. Kemudian kalian bisa baca keterangannya. Untuk yang lebih jelasnya, kita lihat bahwa ada contoh misalnya fungsi ln 1 dikurang X per 1 tambah X. Maka kita akan menggunakan turunan dari ln X. Turunan dari ln X ini atau dengan fungsi 1 kurang X per 1 tambah X. Pertama, kita akan menggunakan aturan turunan rantai biasa, yaitu menurunkan yang seperti turunan fungsi biasa, kemudian akan kita dapatkan hasilnya 2/x² dikurang 1. Kemudian ada juga cara lain seperti menggunakan fungsi ln X ini dengan menghitung satu-satu ataupun memasukkan nilainya. Kemudian hasilnya akan sama. Kalian bisa menggunakan cara 1 atau cara 2 menurut yang kalian pikir lebih mudah. Kemudian untuk menentukan turunan, kita juga bisa menggunakan rumus yang tadi, yaitu ln X, turunan dari ln AX sama dengan ln X. Kalian bisa menggunakan rumus tersebut. Ini adalah beberapa contoh yang bisa kalian pahami untuk lebih memahami fungsi transendan, yaitu fungsi logaritma natural. Untuk grafiknya sendiri, fungsi logaritma natural ini terletak pada turunan selang 0 sampai dengan positif tak hingga, dengan fx sama dengan 1/x, untuk turunan pertama sama dengan 1/x, dan untuk turunan kedua minus 1/x², untuk x besar dari 2, untuk x besar dari 0. Adapun sifat-sifatnya dengan terkait grafik yang menjulang dari negatif ke positif X, kita bisa melihat bahwa grafik ini akan kontinu di selang 0 sampai dengan positif hingga, dan akan monoton naik seperti yang kita lihat. Kemudian akan cekung ke bawah pada selang 0 hingga positif hingga. Limit kanan ataupun limit kiri akan berada pada selang min tak hingga dan tak hingga. Kalian bisa melihat bahwa nilai ln akan bisa dicari dengan kalkulator ataupun dengan tabel. Biasanya kita akan menggunakan nilai ln itu biasanya nilai ln itu tidak akan diuraikan, ataupun biasanya kalau dalam soal terdapat nilainya, ataupun menggunakan kalkulator untuk mencari nilai ln tersebut. Karena nilai ln itu akan bentuk desimal, jadi kita akan memperkirakan nilai ln terbesar dengan cara membuat nilai ln tersebut untuk nilai terdekatnya. Kemudian, karena fungsi logaritma natural ini monoton naik, maka fungsi ini 1/1. Artinya, fungsi tersebut tidak adalah fungsi yang tunggal, yaitu dengan ln X sama dengan 1. Maka sebut saja jawabannya dengan E. E ini merupakan pangkat atau bilangan real dari ln. Maka ln E sama dengan 1. Dan E ini akan kita bahas pada fungsi eksponen selanjutnya. Yaitu nanti ada fungsi transenden selanjutnya, yaitu fungsi eksponen. Kemudian kita selanjutnya akan membahas tentang fungsi transenden yang kedua, yaitu fungsi eksponen. Dalam fungsi transenden ini, kita akan membahas fungsi eksponen dengan basis A. Kita contohkan saja dengan basis A. Ini merupakan opsional, misalnya kita buat dengan basis B juga bisa. Ini adalah untuk menunjukkan pangkat dari eksponennya. Pertama, ketentuannya untuk A lebih besar dari 0 dan bilangan real X, maka kita akan menggunakan rumus A pangkat X sama dengan E. E tadi ini merupakan fungsi tunggal dari logaritma tadi.